Artinya kalau Bu Ririn bisa, dan Bu Ririn melihat bahwa ini sebagai sebuah solusi, Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Terima kasih banyak Bu Ririn. Sharingnya sangat menguatkan dan tentunya bermanfaat sekali buat teman-teman semua. Sukses selalu Ibu, sehat selalu Bu Ririn. Terima kasih. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Anda mendengar dari sosok seorang ASN, Bapak Ibu. Kali ini kita akan mendengar dari sosok seorang pebisnis, seorang pengusaha, Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi dari kota Bengkulu, hari ini kita akan berpindah Bapak Ibu ke kota Kediri di Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita langsung saja, saya izin open untuk kameranya Pak Yosef. Saya boleh open Pak Yosef? Siap ya, terima kasih Pak Yosef. Saya langsung dapat, saya izin open kameranya. Ya, 3, 2, 1, semoga lancar. Oke, selamat malam Pak Richard. Yes, selamat malam Pak Yosef. Mantap ini Bu Ririn tadi ya. Mantap ya, oke. Pak Yosef, terima kasih banget waktunya Pak untuk boleh sharing malam ini. Apa kabar Pak Yosef? Baik Pak. Kabar baik ya Pak Yosef ya. Oke. Posisi di Kediri ya Pak Yosef ya? Saya di Kediri Pak. Kediri ya, siap. Oke Pak Yosef, mungkin banyak teman-teman yang baru juga hadir malam hari ini. Boleh perkenalkan diri dulu nih Pak Yosef untuk berbagi dengan teman-teman dulu nih. Oke, sebelumnya saya mengucapkan pada kesempatan ini mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan. Maaf lahir dan batin ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Yosef Kusmarto. Saya berada di kota Kediri, seperti yang tertulis di ini brosur ini, bahwa saya benar pernah jadi bankers Pak selama 5 tahun, 11 tahun di perusahaan insurance, dan saat ini saya pengusaha di bidang retail ya di Toba Kuliner dan lembaga kursus pelatihan tata boga di kota Kediri, Pak Richard. Oke, Itu Pak. Ya, siap. Pak Yosef boleh cerita mungkin Pak. Berarti Pak Yosef ini kan awalnya berkecimpung banyak di dunia ini ya, di bankers, insurance, dan juga di bisnis untuk boga dan juga lembaga kursus. Makanya bisa ketemu sama Talk Vision ini gimana Pak Richard? Oke Pak Richard. Oke, terima kasih. Jadi gini, sebelumnya saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, saya hanya berbagi ya pada kesempatan ini. Jadi Pak Richard, saya memang tidak punya latar belakang di bidang teknologi Pak Richard. Ya, di networking pun dulu saya ingat waktu masih kuliah itu sempat juga ikut yang namanya multi level marketing, tapi tidak berhasil pada saat itu. Dan saya cukup kaya sama yang namanya networking pada saat itu. Ya, tapi saya menyadari bahwa kita ini tidak bisa lawan yang namanya teknologi, Pak Richard. Ya, apalagi saya juga kita baca bukunya Renal Kasali soal disruption segala, bahwa yang namanya teknologi ini kita harus siap untuk mengikuti Pak. Artinya kita siap untuk berubah. Karena kalau kita tidak berubah ya kita akan punah Pak. Betul ya Pak Richard ya? Pak. Kita tidak berubah ya kita punah. Oleh sebab itu saya yang gaptek Pak, saya juga tidak alergi sama yang namanya teknologi Pak Richard. Ya. Nah terus saya ketemu sama Talk Vision ini juga mungkin ada bagian yang Bapak Ibu jangan tiru dari saya, karena saya ini dipresentasi sampai 5 kali Bapak Ibu. 5 kali ya teman-teman ya. Oke. Ya, jadi baru yang kelima saya baru oke lah, ini mungkin sudah waktunya saya untuk bergabung ya. Tapi mungkin pelajarannya Pak Richard, kalau kita prospek teman kita atau kenalin ke teman atau saudara kita atau siapapun yang kita kenalkan peluang ini, jangan menyerah Pak Richard. Siapa tahu kedua, ketiga, keempat mereka join Pak Richard. Betul. Setuju Pak Richard. Harus tetap di follow up. Nah, seperti itu Pak Richard. Ya. Nah, dari saya menyadari bahwa kita harus berubah. Karena itu Pak Richard, makanya saya ambil kesempatan itu Pak Richard. Ya. Terus yang kedua Pak Richard, saya lihat di era teknologi ini, kita ini harus teknologi Pak Richard. Ya. Saya ingat sekali di PT saya di Toba Kuliner ini yang sudah 42 tahun Pak. Kita ini generasi kedua Pak.
ya, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, Pak. Saya ingat sekali, saya kalau yang namanya kompetitor, Pak, kompetitor di bidang bahan kue gitu, wah itu kita saingannya luar biasa, Pak Richard. Saya melihat, wah, waktu itu ya, misalnya mereka beli bahan kue itu dengan harus beli 1.000 karton misalnya. Saya nggak mau kalah, Pak Richard. Saya 1.100 karton. Harganya lebih murah. Nggak lama kemudian kompetitor belinya lebih banyak lagi. Lah, sampai saya pikir-pikir ini kita ngapain seperti ini. Jadi dengan uang itu terus jadi berputar luar biasa sampai jadi barang semua, Pak Richard. Iya, betul. Nah, dari situ saya menyadari bahwa kita ini nggak boleh dengan pesaing itu sampai seperti itu. Akhirnya saya menyadari bahwa kita ini harus berkolaborasi. Ya, mungkin Pak Richard bisa tunjukkan slide yang tadi. Siap. Ya. Yang ini ya, Pak Yosep ya. Tadi, wah kecil sekali ya. Oke. Yes. Tanggal 17 Mei kemarin, ya, kalau kita tahu semua bisa dilihat di Google juga bahwa ini sudah sah, Bapak Ibu. Ya, kalau orang nikah itu sudah sah, ya, antara Gojek sama Tokopedia, Pak. Betul. Ya. Padahal kita tahu Gojek ini startup perusahaan dekakon, artinya lebih dari 10 miliar US dollar. Betul, Pak. Nilainya. Sedangkan Tokopedia ini unicorn, dia sekitar 6 sampai 8 miliar US dollar. Itu valuasinya, Pak. Nah, luar biasanya, per tanggal 17 Mei 2 hari yang lalu, Pak, dua perusahaan Dekakon dan Unicorn ini bergabung, Pak, berkolaborasi, Pak. Saya melihat, wah ini jadi perusahaan luar biasa. Mereka pakai nama Goto, Pak. Nah, seperti itu, ya. Dan biasanya mereka ini mau IPO, Pak, itu di bursa USA, di bursa Amerika, dan harapan mereka setelah IPO nilai valuasi mereka itu menjadi 35 sampai 40 miliar US dollar, Pak. Betul. Nah, saya melihat, wah ini luar biasa sekali. Inilah kolaborasi. Jadi era teknologi hari ini, kita ini tidak bisa lepas dari yang namanya kolaborasi, Pak. Itu pun sudah saya lakukan, Pak, setelah kenal Top Fusion ini. Kita sekarang sama pesaing, Pak. Saya enggak menang-menangan, Pak. Tapi saya malah ambil keuntungan dari sana dengan berkolaborasi. Ya. Terus kalau kita lihat di sini, di sebelahnya ini, ada beberapa investor yang masuk di grupnya Goto ini, Pak. Yes. Ada yang mungkin yang besar-besar, ada Alibaba, terus juga ada Astra, Facebook, Google, Cidicom, ya, terus ada Telkomsel, Temasek. Ini luar biasa ini. Ya, saya melihat, wah ini perusahaan raksasa dua ini yang Dekakon dan Unicorn ini jadi merger luar biasa seperti ini. Betul. Nah, kalau kita lihat, Pak, slide berikutnya, Pak. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Ini adalah Pak Sandiaga Uno, Pak. Ya. Jadi waktu sekitar tahun 2011-2012, Pak Sandiaga ini sempat ditawari oleh Nadiem Makarim untuk ambil sebagian dari sahamnya Gojek, Pak, pada saat itu. Tapi pada saat itu Nadiem Makarim menolak, Pak, karena ini dianggap perusahaan yang masih baru, ya, sekitar 2011-2012 kemarin. Dan kemarin, Pak, pada acara di Januari 2020 itu sampai Nadiem Makarim di situ mengatakan, Sandiaga Uno, I think I was stupid, guys. Saya pikir saya ini bodoh karena tidak ikut investasi di Gojek. Sampai ngomong seperti itu, Pak. Jadi artinya, Bapak Ibu, jangan sampai kita ini seperti Pak Sandiaga Uno hari ini. Ya. Kalau teman Bapak Ibu hari ini kasih kesempatan kepada Bapak Ibu, seperti Bu Ririn tadi luar biasa, ya, ambil kesempatan ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita nunda, nanti seperti Sandiaga Uno ini, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi lihat bahwa di era sekarang ini kita harus kolaborasi.
siapa kita Pak Richard? Siapa kita sampai kita ini harus terlibat, maksudnya di semua aplikasi teknologi yang hari ini kita kenal, itu nggak ada satupun yang ngajak kita berkolaborasi, ya. Jadi satu-satunya ini ya Talk Fusion ini, Pak. Ya, jadi ini sekali lagi ini kendaraan yang luar biasa, ini kesempatan buat kita, ya, untuk ambil peluang ini, Pak Richard. Ya, saya melihat apa, Pak Richard? Jadi kalau tadi kita nggak bisa tinggalkan era teknologi, lalu kita harus berkolaborasi, dan kendaraannya cuma Talk Fusion saat ini, Pak Richard. Yes, itu mungkin Pak Richard yang saya lihat dari sisi saya sebagai pengusaha, Pak Richard. Oke, menarik ya Pak Yosep ya. Tadi kalau yang saya dapat 2 poin yang Pak Yosep paling lihat ya sebagai sisi pebisnis ya, tentang timing dan juga tentang kolaborasi. Betul. Karena artinya kalau saya boleh tangkap ya Pak, di luaran sana itu perusahaan video conference tidak menawarkan kita dan tidak memberikan kita kesempatan untuk berkolaborasi. Betul ya Pak Yosep ya? Betul Pak Richard. Oke kalau gitu. Dan saya lihat tadi waktu Pak Yosep cerita, ini menarik ya Bapak Ibu. Pak Yosep ini tidak pernah punya latar belakang IT, tidak pernah punya latar belakang network marketing atau jaringan Bapak Ibu sekalian. Tapi Pak Yosep ini membuka diri gitu ya Pak. Membuka pikirannya, open mind begitu ya. Ketika ada tawaran yang masuk, awalnya sempat menolak, tapi pada akhirnya Pak Yosep sudah waktunya begitu ya Pak Yosep ya. Dan gimana Pak, kalau menurut Pak Yosef sendiri, saya kebetulan berpartner dengan Pak Yosef ini sudah lebih dari 5-6 tahun Bapak Ibu. Di era offline, dan hari ini kita masuk sama-sama kan di era online ya Pak Yosef. Pak Yosef boleh berbagi nggak dengan teman-teman sekilas gitu ya. Dulu ketika kita membangun bisnis Talk Fusion Pak, dengan konsep konvensional, dengan konsep offline gitu ya, dibandingkan dengan kita membangunnya secara online seperti sekarang nih Pak. Nah Pak Yosef ini kan pelakunya nih, boleh berbagi nggak dengan teman-teman? Ya. Oke, saya lihat Pak Richard, saya bersyukur sekali ya kita ini di era online ini Pak Richard ya. Bukan bersyukur karena pandeminya Pak, enggak. Tapi saya lihat gara-gara pandemi ini Pak, kita jadi bisa lihat ternyata di balik masalah dan uang. Yes. Ya. Nah, kita melihat dulu saya merasakan Pak waktu masa offline Pak. Wah, itu saya kalau mau ketemu Pak Richard ini, mau konsultasi sama Pak Richard ini, ketemu saya dari Kediri harus ke Surabaya, terus kalau ada acara pertemuan ya, seperti PO seperti ini, dulu secara offline harus di, misalnya di hotel dan sebagainya, kita juga harus keluarin biaya untuk tiket masuknya, terus juga biaya untuk transport kita, bahkan saya juga harus kadang nginep kalau di Malang, atau kalau pulang sampai Kediri sampai dini hari Pak, wah itu luar biasa Pak. Iya, ya. iya. Pada saat itu, terus kalau di kafe janjian sama teman atau calon prospek, kadang kita cuma di PHP Pak. Ya, kita sudah siapkan tempat, kita sudah siapkan ternyata di PHP Pak. Wah itu hal yang terjadi di masa offline Pak. Dan bersyukur sekali kalau di masa online ini Pak. Yang pertama, kita cukup di depan laptop kita, tapi kita bisa kemana-mana Pak Richard. Dan nggak perlu keluar biaya Pak Richard. Ya. Saya ingat juga tadi Bu Ririn dari Bengkulu, saya sempat ke Bengkulu sampai berapa ya? Sampai 6 bulan saya di Bengkulu. 6 bulan ya Pak? Bangun jaringan di Bengkulu, itu ternyata Pak, saya harus meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anak, ya, itu terus ke luar kota ataupun ke luar pulau Pak Richard. Ya. Jadi, dan enaknya di online ini Pak, semua tim saya di berbagai tempat, itu kita bisa pantau hanya lewat laptop ini Pak. Bahkan kita ini nggak bisa bedakan loh Pak Richard. Saya sama Pak Richard posisi di Surabaya, saya di Kediri. Tadi Bu Ririn di Bengkulu. Terus mungkin tetangga saya juga ikut juga misalnya. Jadi jarak itu jadi hanya semua sama di depan laptop ini sama semua Pak Richard. Ya. Jadi luar biasa ini di era online ini Pak Richard. Jadi sekali lagi ini kesempatan teman-teman. Justru ini adalah Talk Fusion yang jati dirinya adalah online, sekarang pasarkan secara online. Nah, enak sekali. Betul. Nah, dan jauh dari COVID, Pak Richard. Yes, itu yang paling penting ya Pak ya. Kita lebih sehat, terus juga sama anak-anak, sama istri kita juga bisa pantau perkembangan anak kita, seperti itu Pak Richard. Jadi itu yang penting Pak Richard.
Dan luar biasanya di sini Pak Richard, seperti tadi Bu Ririn sampaikan, di sini ada mentornya, Bapak Ibu. Jadi ini yang membuat saya pribadi sangat berterima kasih sekali sama Pak Richard, sama Pak Andre Winata, Bu Ica, Bu Maya, luar biasa sekali ya. Kalau di bisnis konvensional Pak, kalau kita misalnya melakukan kesalahan atau kita misalnya kurang berhasil gitu ya, pasti ruginya besar Pak. Tapi di sini Pak, ya kita dari konsultasi sudah tidak bayar konsultasinya, terus kita juga bisa segera perbaiki Pak, nggak perlu rugi terlalu besar seperti itu Pak. Itu yang luar biasa. Wow, menarik ya Pak Ibu. Jadi era online ini ternyata Talkvision itu menemukan jati dirinya ya Pak Yosef ya. Dan timing terbaik sebetulnya kalau kita ingin memulai, mumpung ini kan kita baru setahun ya Pak Yosef ya di era online ya. Ibarat kata ini seperti start dari nol lagi, kita memulai lagi dari awal dengan dunia yang baru ya Pak Yosef. Luar biasa. Oke, Pak Yosef mungkin ada pesan-pesan nih yang Pak Yosef ingin sampaikan buat teman-teman yang malam hari ini, baik yang sudah bergabung ataupun yang belum bergabung, Pak Yosef, silakan. Ya, oke. Bapak Ibu, mungkin saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu hari ini, ya. Mungkin dari sisi dana Bapak Ibu mungkin ada atau tidak ada dana. Tapi saya pastikan Bapak Ibu, ternyata modal yang sebenarnya itu adalah ide, ya. Dan yang mahal itu adalah ide. Bapak Ibu, kalau hari ini ya ada ide yang luar biasa ini, ya, ini adalah kesempatan buat Bapak Ibu. Ya, saya pastikan Bapak Ibu simpen dana Bapak Ibu di bank, ya di tabungan 30 juta, 35 juta, nggak ada arti, Bapak Ibu. Ya. Yes. Di Talkvision ini, ya ini adalah ada kesempatan untuk kita maju bersama. Ya. Apalagi ini sudah era. Jadi sekali lagi jangan tunda, ambil kesempatan ini. Saya pastikan pengundang Bapak Ibu bukan ingin ambil uangnya Bapak Ibu untuk join dapat $130. Bukan. Karena mereka akan mempertaruhkan nama baik mereka. Tapi mereka ingin membantu Bapak Ibu, ingin bersama-sama Bapak Ibu, sukses sama-sama, ini bisa jadi solusi di tengah pandemi ini. Itu Pak Richard, mungkin Pak Richard. Solusi tengah pandemi ya Bapak Ibu sekalian. Saya setuju dengan Pak Yosef tadi cerita. Ya karena kondisi seperti sekarang, Pak Yosef sendiri juga seorang pengusaha ya, Pak Yosef. Menunggu kan bukan sebuah pilihan ya, Pak Yosef ya. Betul Pak. Betul Pak. Oke, Pak Yosef, thank you banyak nih buat sharingnya malam ini. Kita dapat banyak sekali cara pandang baru dari seorang pebisnis seperti Pak Yosef. Thank you ya Pak, sukses selalu, sehat selalu. Thank you. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak Yosef. Saya izin kamera. Thank you. Thank you. Oh, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Komplit hari ini dari sudut pandang Bu Ririn tadi, ASN Bapak Ibu, dan juga Pak Yosef dari sudut pandang seorang pebisnis teman-teman sekalian. Hari ini sesi kita sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Pastikan Anda dapatkan link lanjutan untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan para pengundang Bapak Ibu. Pilihan di tangan Anda teman-teman sekalian. Tapi yang pasti peluang itu akan tampak sangat jelas ketika peluang itu sudah hilang. Ya, jadi kalau Anda tadi seperti Bu Ririn, meskipun belum mengerti Bapak Ibu, tapi beliau tangkap peluangnya karena beliau percaya sama pengundangnya. Dia bergabung Bapak Ibu sekalian. Begitupun juga dengan Pak Yosef yang butuh waktu 4-5 kali baru akhirnya memutuskan. Pilihan di tangan Anda. Tapi setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu, seperti yang tadi Pak Yosef cerita, Anda melihat Talkvision sebagai solusi di tengah pandemi seperti sekarang, ambil peluang ini, kontak pengundang Anda Bapak Ibu, tanyakan bagaimana cara bergabungnya, dan kita mulai sama-sama bangun aset digital kita lewat bisnis Talkvision. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya tidak bermaksud untuk mengajarkan atau untuk menyinggung Bapak Ibu sekalian. Anda kembali ke pengundang Anda, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Yosef dan juga Bu Ririn untuk sharingnya yang luar biasa malam hari ini. Terakhir Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu buah video. Ini adalah acara Hero Event Bapak Ibu. Ini adalah ulang tahun Talkvision yang ketiga, terakhir kali kita adakan di tahun 2019 kemarin. Semoga pandemi segera usai, ya, dan kita bisa berkumpul sama-sama lagi di acara Hero, teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi buat partisipan yang sudah hadir malam hari ini. Sukses selalu buat Anda Bapak Ibu. Salam sehat, salam sukses. Kita jumpa lagi di webinar berikutnya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu.